Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari surat Yudas ayat 3 dan 4. Surat Yudas ayat 3 dan 4. Tema atau topik pendalaman Alkitab kita kali ini adalah Ku tahu yang kita percaya. Ku tahu yang kita percaya. Ibu bapak saudara, Yudas penulis surat ini tentu bukan Yudas Iskariot yang sudah lama meninggal dunia. Tak lama sesudah Gusti Yesus dijatuhi hukuman mati oleh para pemimpin Yahudi. Nah, Yudas yang menulis surat ini menyebut dirinya hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Ayat 1. Nah, Yudas ini menasihati para pengikut Gusti Yesus agar mereka tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ayat 3 ya. Nah, nasihat ini didorong oleh keprihatinan yang mendalam, yaitu bahwa gereja telah disusupi oleh orang-orang yang meski mengaku Kristen, tetapi menyalahgunakan anugerah Allah untuk melampiaskan hawa nafsu dan menyangkal Gusti Yesus sebagai satu-satunya penguasa dan Tuhan. Nah, melalui cara hidup yang tidak bermoral, mereka membuat anugerah Allah menjadi barang murahan. Berbuatlah sesuka hatimu, jangan takut, ada anugerah Allah yang menyelamatkanmu. Karena kristologi atau ajaran tentang Kristus yang mereka punya menyimpang, mereka menolak untuk taat kepada Gusti Yesus. Cekaos, mereka menyimpang dari ajaran yang sehat dan hidup Kristen yang benar. Nah, meski mengaku Kristen, mereka tidak mengikut Gusti Yesus dalam ajaran dan kehidupan. Sampai-sampai Yudas menyebut mereka, "Hoi, asebes, orang-orang fasik." Nah, dalam situasi begini, para pengikut Gusti Yesus diminta untuk tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ayat 3. Dalam teks Yunani kita membaca epagnosestai te hapax paradotese tois hagiois piste, yang artinya terus berjuang demi iman yang satu kali untuk selamanya telah dipercayakan kepada orang-orang kudus. Nah, sekurang-kurangnya ada dua hal yang menarik. Yang pertama menyangkut sifat perjuangan. Terus berjuang, tetap berjuang, kata Yudas. Dengan kata lain, para pengikut Gusti Yesus diminta untuk berjuang tanpa henti. Ever onward, never retreat, maju terus, pantang mundur, enggan berkisar walau sejari. Yang kedua menyangkut apa yang diperjuangkan. Kita perlu memperhatikan satu kata yang rupanya tidak diterjemahkan. Tidak muncul dalam terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Tentu ada pertimbangan bijak tentang hal ini. Nah, kata itu adalah hapax, yang artinya satu kali untuk selamanya. Sehingga kalau kita boleh terjemahkan lengkap harafiah, begini, iman yang satu kali untuk selamanya telah disampaikan atau dipercayakan kepada orang-orang kudus. Dalam bahasa Jawa itu, percayamu sing wis kaparingake dening Gusti Allah marang para umate sapisan kanggo selawas.
Iman yang dimaksud di sini bukan aku atau kami percaya, tetapi apa yang aku atau kami percaya. Ini merujuk pada kebenaran yang terkandung di dalam Injil yang mula-mula dinyatakan dalam ajaran dan kehidupan serta kematian dan kebangkitan Gusti Yesus. Dan setelah kebangkitannya dibabarkan atau diuraikan oleh rasul-rasulnya. Baik ke-11 rasul plus Matias maupun Rasul Paulus. Itulah kebenaran tentang Allah sebagai Bapa yang berdasarkan kematian dan kebangkitan Gusti Yesus menerima dan mengampuni siapa saja yang datang kepadanya. Dan yang oleh Roh Kudus mempersatukan mereka sebagai gereja dan memberdayakan mereka untuk bersekutu, saling melayani dan bersaksi tentang keselamatan yang dikaruniakan Allah dalam Gusti Yesus. Nah, kebenaran Injili ini tidak boleh diselewengkan, tidak boleh diputarbalikkan. Nah, bagaimana cara memperjuangkan kebenaran Injili ini? Sudah barang tentu bukan dengan kekerasan, menangkap, menyiksa, apalagi membunuh orang-orang yang dianggap sesat dan menyesatkan. Dulu, selama berabad-abad, gereja pernah melakukan kesalahan yang sangat berat dan menyedihkan ini. Entah berapa banyak bidat ditangkap, disiksa, bahkan dihukum mati. Kita jadi ingat salah satu syair dalam lagu kelompok band Suami yang luar biasa itu. Orang bicara cinta atas nama Tuhannya, sambil menyiksa, membunuh berdasarkan keyakinan mereka. Padahal bukan begitu perjuangan kita demi kebenaran Injil. Kebenaran Injil tidak pernah boleh diperjuangkan dengan kekerasan. Lantas cara perjuangannya bagaimana? Menurut Yudas ada dua hal. Pertama, perjuangan itu kita arahkan kepada diri kita masing-masing. Dalam ayat 20 kita membaca, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ini kita dinasihati untuk selalu membangun diri kita berdasarkan, di sini disebut imanmu yang paling suci. Yang dimaksud adalah ajaran yang murni, yaitu kebenaran Injili, kebenaran firman Tuhan. Itulah yang menjadi pedoman dan tolok ukur hidup kita. Itu berarti kita perlu tekun membaca, mempelajari, merenungkan firman Tuhan. Berkaitan dengan itu, kita juga dinasihati untuk senantiasa berdoa dalam Roh Kudus. Jadi maksud adalah tak putus-putusnya memohon agar kita senantiasa dipenuhi Roh Kudus. Dipimpin, diberi hikmat, dikuatkan, dan dihiburkan oleh Roh Kudus. Dengan jalan itu, kita dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan dan terus bertumbuh mencapai kedewasaan rohani. Nah, dengan perkataan lain, kita akan menjadi para pengikut Gusti Yesus yang semakin mengerti apa yang kita percaya dan mengejawantahkannya dalam hidup kita sehari-hari. Yang kedua, perjuangan itu kita arahkan kepada saudara seiman kita yang sedang mengalami keraguan atau kebimbangan. Dalam ayat 22 dan 23a kita membaca, tunjukkanlah belas kasihan. Atau bermurah hatilah, berwelas asihlah, eleate. Dan selamatkanlah, sozete. Mereka dengan merebut mereka dari api. Maksudnya jelas. Pertama,
Jangan jauhi apalagi musuhi sesama murid Gusti Yesus yang sedang mengalami kebimbangan karena pengaruh ajaran yang sesat. Bermurah hatilah, bersikaplah welas asih. Kedua, berusahalah dengan sesungguh hati dan sekuat daya untuk menyelamatkan mereka. Itu berarti dengan welas asih dan sabar mendoakan mereka. Dengan welas asih dan sabar mengunjungi mereka. Dengan welas asih dan sabar memberi telinga dan hati bagi pergumulan mereka. Dengan welas asih dan sabar berupaya memberikan pemahaman yang benar. Tentu harus jauh dari main paksa dan ancaman. Selebihnya, biarlah ia membuat keputusan. Serahkan ia kepada anugerah Allah. Bila ia kembali kepada kebenaran Injili, bersukacitalah. Bila ia berpaling dari kebenaran Injili, mengikuti ajaran yang lain, tetap kasihi dan hargailah. Ia tetap sesama manusia. Lagi pula Allah juga senantiasa bermurah hati kepadanya. Jelaslah sudah, mengetahui apa yang aku atau kita percaya sangatlah penting. Dengan mengetahui apa yang kita percaya, pertama, kita tidak akan goyah karena ajaran dan cara hidup yang menyimpang yang ditawarkan kepada kita. Yang kedua, memiliki bekal untuk mengalami pertumbuhan rohani. Yang ketiga, memiliki bekal untuk menolong saudara seiman kita yang sedang mengalami kebimbangan atau keraguan karena berbagai ajaran dan cara hidup yang menyimpang. Ibu, bapak, saudara, mari kita terus belajar untuk semakin mengerti apa yang kita percaya. Terpujilah Allah.